Bibarakati Ummul Quran linuzulil barakah fi hadzal ma'had bi hadzal maqam sya'unillahi lahumul Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa kepada akang-akang santri yang ada di belakang saya dari Pondok Pesantren Khairul Ummah, betul. Mudah-mudahan kelak Pondok Pesantren Khairul Ummah melahirkan sebaik-baik generasi, melahirkan sebaik-baik ummah. Dan santri-santri yang ada di belakang saya kelak 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang akan menggantikan peran-peran para kiai dan alim ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 3 tah doa, kangge Wa'ano, kangge Mustami, kangge santri. Nu keempat kangge Pakuwu, mana Pakuwu aya Pakuwu? Aya Pakuwu, Masya Allah, nu dipalin itu pangkasepna, Masya Allah katingali ti dia. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, seueur nurunkeun bantosan. Apang tarik natah na eta mah. Pakuwu ka kuping cenah. Maksudna nurunkeun bantosan. Tapi mudah-mudahan beliau selalu Allah lindungi dan amanah dalam menjaga jabatannya. Yang kelak mudah-mudahan tidak hanya selesai di desa saja, mudah-mudahan beliau bisa naik nanti ke daerah jadi bupati atau jadi kepala daerah, atau mungkin mudah-mudahan kelak yang akan menjadi presiden adalah dari luhur ini. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kita doakan, kita doakan. Nanti siapa tahu beliau jadi presiden ada jalan tol lewat sini. Ya, siapa tahu, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Sudah kepala desa. Yang kelima Pak Kapolres. Tadi saya ingat sekali namanya, mudah sekali. Rafa Kapolsek, afwan. Insya Allah kedepannya jadi Kapolres. Insya Allah, amin. Itu bagian dari doa, amin. Ya, namanya mudah aja. Hanya dari Rafa, sin Rafa, pakai waw kasroh dan pakai huruf tok, suwito. Masya Allah, betul Pak Suwito ya, Pak Kapolsek, betul. Nah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, semakin amanah, bisa membela umat, bisa membela para alim ulama, dan mudah-mudahan beliau nanti yang akan menggantikan huruf S di Kapolri. Ya, S yang sekarang lagi proses, si Sambo, nanti yang gantinya insya Allah Pak Suwito. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah buat Pak Kapolsek yang sudah datang dan seluruh umat baginda besar Sayyiduna Muhammad, dari bawah sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan tidak pulang dari sini kecuali setelah mendapatkan rahmat dan maghfirah. Amin ya Rabbal Alamin. Ladies and gentlemen, aduh, ya ini rada berat. Before going on my speech, Allahumma sholli ala Muhammad, ning ieu teh ajengan teh bisa bahasa lain ajengan we. Cek wa anu ge tadi dah. Saya mah masih anom. Nanti kita akan perkenalan Bapak Ibu sekalian sebelum kita mulai ngaji. Karena insya Allah usia saya belum lebih daripada 20 tahun. 20 tahun deui modelnya. Tapi insya Allah nanti kita ta'arufan. Ya, qabla kulli syai'in nashkurullah azza wa jalla alladhi qad atana ni'aman katsiratan wa hidayatan kamilatan hatta nastati'a nahtafila fi hadzal maqam. Alhamdulillahi rabbil alamin. And also we must let's thank to God Allah who has give us mercy and blessing until we can meet together in this good place. Alhamdulillah. Kok Inggris, kok Arab, Sunda, Indonesia, Jawa. Sunda atau Sunda kumaha daramang Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah, piye kabare? Api, karena posisi daya ini setengah Jawa, setengah Sunda, betul. Yang kalau disingkat menjadi janda atau sing rada keren saeutik atuh di dieu mah. Jasun mah sudah umum, khusus di majelis ieu mah Jawa Sunda teh jadi janda. Kita doakan yang ada menjanda di sini, mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Aya janda di dia ya. Nah, tugas Wano eta mah ya. Nanti kita serahkan kepada Wano.
Ya, karena sepeninggalan Nabi Muhammad SAW selain anak yatim, fakir miskin juga diantaranya adalah janda. Maka jangan merasa kecil hati menjadi janda. Duda juga ada duda. Ada. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera menemukan belahan hatinya yang hilang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daiman mustamiran ila habibinal karim sayyidunal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Alhamdulillah. Hadir, ada apa? Hadirin? Masih pada fokus insyaallah? Fokus. Tadi saya dikasih amanat katanya ini jangan terlalu lama karena nanti kita akan nonton film dokumenter. Wah, film dokumenter ya. Eta moal hilap saya nampaikan nanti di Kapadepokan di Cisemah. Film dokumenter. Insyaallah ya majelis Pak Ustadz, para hadirin mungkin tidak lama. Semula saya duduk di sini, insyaallah kita akan duduk hanya kurang lebih 2,5 jam saja. Kuat insyaallah? Yakin? Yakin saya nggak kuat. Karena kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim yang insyaallah ini akan menjadi nasihat kita semua bil khusus kepada para pendiri pondok-pondok pesantren baik yang sudah lama maupun yang baru. Allah berfirman dalam suratul Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rada sepinya aing ngaji mah karena saking khusyuknya, dan kelak insyaallah kumpulnya kita di sini akan menjadi bukti dan saksi bahwasanya kita pernah bersalawat di tengah hutan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya insyaallah apapun benderanya, apapun pesawatnya, apapun kapalnya, apapun kendaraannya, kelak yang penting kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting daripada intinya kita ngopi di malam ini. Ulah ngaji wano, ngaji mah terlalu serius. Ngopi aja, obrolan perkara ngopi sudah enak. Betul Bapak? Arek ngaropi insyaallah isukan. Insyaallah hadir pamiwa ano aya undangan mobil khusus pami siangna aya sunatan massal. Ya, bapak-bapak aya rek sunatan deui. Ulah ya, karunya si ibu. Kita kembali kepada ayat hadir suratul Fussilat. Ada nanti posisinya di sebelah kiri paling atas. Kalau ada yang bawa Quran, mushaf Utsmani, cetakan Madinah. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan Allah turunkan bala bantuan dari para malaikat. Yang saya yakin pada malam hari ini kita tidak hanya mengaji dengan bapak ibu saja, tidak mengaji dengan para adik-adik saja, dengan AA saja, akan tetapi kita sekarang sedang dibarengi oleh ribuan malaikat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Asal jangan malaikat Israel, naudzubillahi min dzalik. Aya nu kenal malaikat Israel? Aya nu kenal? Karena hoyong kenal? Aya nu hoyong kenal malaikat Israel di dia bapak ibu nu di luhur? Moal waka kajen. Maka dari itu diresmikanlah masjid yang bernama Masjid Mikail sesuai tugas supaya turun rahmat sesuai ayat yang saya sampaikan. Jadi semuanya nyambung insyaallah. Ya asal nanti kelak ke depan wano jangan sampai ada aja masjid yang diresmikan Masjid Israel. Oke sini jamaah moal datang ke masjid insyaallah-nya dasarieun. Subhanallah. Baik hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa dibarengi oleh malaikat? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kita tidak boleh takut walaupun banyak yang memfitnah, walaupun banyak yang mencaci, walaupun banyak yang iri, dengki, kita tidak boleh kurang kompak. Kita tidak boleh takut. Wala tahzanu, dan janganlah kita tahzanu.
Naon cik artina tahzanu teh ieu kakang santri? Hah? Jangan bersedih, Masya Allah. Dibantosan itu ku akang-akang santri sepuh di belakang. Alhamdulillah. Karena kenapa? Wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena kelak balasannya adalah bagi siapa? Assalamualaikum. Bagi siapa balasannya surga? Bagi orang-orang yang istiqomah dan sabar. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para dewan-dewan kita, wabil khusus yang ada di pemerintahan dan juga di keagamaan, di kemasyarakatan, kita doakan beliau-beliau sehat dan istiqomah dan juga sabar. Karena sabar ini adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi. Sok bu pak sing tararik aya bekas nang ngaji teh sing paling tinggi. Alhamdulillah sugan ke menang door prize pulang ti dieu umroh ti Wano sugan we ieu mah nya aminan we heula amin. Tah Wano kade donasi tetep kudu aya umroh door prize teh kudu aya cenah Wano. Mobil khusus kangge mau balik. Nah seperti itu Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum nanti kita berkenalan, saya akan membuka bahasan ayat yang tadi akan kita bahas. Karena kenapa sabar tingkatan paling tinggi dalam keimanan? Karena sesungguhnya sabar ialah tiada batas. Maka Bapak Ibu kalau sekarang nonton sinetron atau pernah dengar kata-kata sabar itu ada batasnya, bohong. Sabar saya sudah habis, bohong. Karena sabar itu kelak sampai kita menuju liang lahat sampai kita dikubur. Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu Nabi Ayub? Gak pada tahu? Gak pada tahu Nabi Ayub di sini hadirin? Nabi Ayub berapa puluh tahun beliau dapat penyakit koreng yang mungkin kalau kita sebut sekarang. Plus dikasih cacing. Subhanallah. Apakah beliau pernah mengeluh kepada Allah? Apakah beliau pernah berdoa kepada Allah, ya Allah tolong sembuhkan hamba selama berpuluh-puluh tahun? Apakah pernah? Dalam sirah nabawiyah, Syiarul A'lam Nubala disebutkan Nabi Ayub puluhan tahun sakit, tidak pernah sekalipun beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sekarang apabila eksistensi, salah satu hal yang tanpa disadari menjadi kebutuhan paling dasar dalam hidup setiap manusia. Bahkan untuk orang yang kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri, yang biasa kita sebut dengan orang gila sekalipun. Secara naluri, perjalanan hidup manusia hanyalah tentang mencari dan menemukan. Dan keluarga mengambil peranan paling vital dalam perjalanan setiap manusia. Memanusiakan, mendampingi, melayani, dan memuliakan. Mungkin itu kata yang paling pas untuk mendefinisikan sebuah yayasan yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, tepatnya di Rancah, Kabupaten Ciamis. Yayasan Maung Bodas. Tidak seperti kebanyakan pesantren lain, di sini Anda tak akan menemukan santri-santri yang dalam tanda kutip normal pada umumnya. Di sini, justru Anda akan menemukan anak-anak kecil bermasalah, mantan residivis, para lansia yang belajar membaca Iqra, bahkan orang dalam gangguan jiwa.
Nyatanya, mendengar komposisi dan nama dari pesantren alam ini sangatlah kontras dengan imajinasi kami semua. Suara kicau burung, hening daun-daun bergesekan, suara pancuran air di kolam, suara santri-santri mengaji, suara santri-santri menghafal Quran, dan gelak tawa anak-anak kecil bermain menjadi sumber energi yang menyelimuti tempat ini. Ya gara-gara mabok, terus sering ngelawan orang tua, terus habis itu ya juga gara-gara mama juga sih, kayak dipukulin mulu setiap hari di rumah. Ya, beragam macam saudara-saudara kita yang mungkin di luar atau bahkan di keluarganya sendiri dianggap sebuah masalah. Di saat ada lagi tempat di masyarakat yang mau menerima keberadaan mereka, para orang terdekat mengirim mereka ke tempat ini, berharap tempat ini mampu memperbaiki apa yang mereka rasa salah dan suatu saat dapat kembali diterima keberadaannya di tengah masyarakat. Wa'anut, seorang pemuda dengan latar belakang tak jauh berbeda, mulai mendengarkan curhatan-curhatan kawan-kawannya yang sedang dalam masalah. Berbekal pengalaman dan ilmu yang beliau dapatkan saat menjadi santri, solusi-solusi pun didapatkan dengan cara mencari jawaban pada Al-Quran. Seiring berjalannya waktu dan permasalahan yang semakin kompleks, akhirnya muncullah satu persatu pondok-pondok bagi mereka yang membutuhkan ketenangan dan penanganan khusus, yang akhirnya menjadi buah-buah dari Yayasan Maung Bodas. Latar belakang saya dirikan wadah atau tempat untuk menampung teman-teman yang selama ini dianggap sampah masyarakat, terus juga tidak memiliki tempat. Kami berembuk dengan beberapa teman yang memiliki nasib latar belakang yang sama. Karena selama ini kita melihat bahwa orang-orang yang seperti ODGJ, orang-orang jalanan, orang-orang yang selama ini berkutit, bergelut dalam kejahatan, selama ini dikucilkan di lingkungan. Nah maka sehingga ketika kami ingin berupa itu sulit, bukan? Karena tidak ada orang yang mendukung, tidak ada tempat yang menunjang. Makanya kami berawal dari pemikiran tersebut sehingga terbentuklah sebuah ide untuk membuat sebuah wadah itu. Nah, sehingga kami sepakat dengan beberapa kawan yang memiliki latar belakang yang sama untuk mengurusi legalitas membangun sebuah tempat yang tujuannya nanti di dalamnya adalah menampung orang-orang yang ingin berubah. Ini saya seringkali berkunjung ke tempat-tempat cabang karena memang kalau kita tidak mengunjungi ya semangat umat juga berkurang gitu. Nah, sekalian kita melihat orang-orang yang sedang bekerja, santri-santri pondok tirakat di sini, sekaligus juga kita memancing umat untuk mengumpulkan segala bentuk jenis SDM agar kita bisa sinergi, bisa bersama-sama membangun kemaslahatan ekonomi, agama, peningkatan kualitas masyarakat juga. Kami di keluarga pribadi merasakan manfaatnya, dan untuk di masyarakat juga hasil dari verifikasi, konfirmasi kepada lingkungan, ya alhamdulillah banyak sekali manfaat, dari mulai peningkatan ekonomi masyarakat, dari mulai peningkatan kegiatan sosial, keagamaan, ya udah terlihat manfaatnya untuk masyarakat di sekitar khususnya. Membantu juga sama masyarakat di sini gitu. Jadi kesannya sangat bagus juga. Apalagi bah kelebihannya ada Maung Bodas di sekitar masyarakat. Sekitar masyarakat itu seperti contohnya ada majelis taklim tuh, ibu-ibu lansia gitu kan. Tadinya kan nggak ada di sini.
Ada lebihnya lagi anak-anak muda yang nganggur itu bisa jadi santri kalau di sini. Gitu. Sangat dibutuhkan sebenarnya untuk apa namanya di Indonesia ini terutama ya. Karena memang kalau kita melihat sekarang banyak sekali lah ya anak-anak bermasalah, anak-anak apa namanya yang punya problem gitu ya di keluarga masing-masing. Di sisi lain orang tuanya ingin menyekolahkan, ingin memesantrenkan, tapi kadang-kadang terbantu dengan biaya ataupun terbantu dengan lingkungan yang memang tidak sesuai gitu dengan kondisi awal daripada anak-anak, sehingga banyak pesantren yang ketika ada yang daftar misalkan ya dan diketahui basicnya itu bermasalah, rata-rata tidak menerima mereka gitu. Karena Gusti Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum individu-individunya berubah. Maka apa yang dilakukan oleh Maung Bodas ini sangat ideal. Karena bagaimana bangsa ini akan beres kalau keluarga-keluarga tidak beres. Bagaimana keluarga ini akan beres kalau individu-individunya tidak beres. Maka ini harus menjadi common interest juga, harus menjadi kebutuhan bersama bahwa kita bereskan individu per individu, kita bereskan anak per anak. Kenapa? Anak ini aset kita, anak ini masa depan kita, masa depan bangsa, masa depan agama, masa depan negara, tertumpu pada anak. Kalau kita bereskan ini sekarang, ini kan investasi jangka panjang. Kalau secara umum dan mendasar metode yang kita gunakan adalah dengan metode pendampingan, di mana kita harus mengenal betul latar belakang mereka seperti apa. Dari situ kita mulai pendampingan, mendampingi mereka, menemani mereka, kemudian bagaimana kita melayani mereka dan memuliakannya, sehingga mereka merasa bahwa di tempat ini mereka merasa dimanusiakan. Kekacauan di dalam rumah, korban pembulian, eksploitasi anak, hingga minimnya pendidikan agama di lingkungan menjadi faktor-faktor utama alasan para santri berada di sini. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang saat awal datang ke pondok ini, mentalnya sudah mulai terganggu. Depresi, introvert, bahkan kelainan bipolar. Namun, 70% dari mereka dapat dikategorikan mengalami ODD, dengan gejala mudah marah, menantang, hingga menyimpan perasaan dendam kepada orang tuanya. Apa yang membuat kamu dibawa ke sini? Karena suka disuruh main ondel-ondel. Yang bikin kamu nakal apa? Dipukulin. Kenapa dibawa ke sini? Karena suka nyolong-nyolong. Suka nyolong. Nyolongnya nyolong apa? Uang. Uang. Buat apa tuh Calvin? Buat itu. Buat rokok. Mabok. Mabok apaan? Amer, AM. Obat enggak? Buat Obat juga. Obat biasanya apa? Antimo. Antimo. Maxtril. Antimo, Maxtril. Maxtril. Itu buat apa? Diminum. Obat. Mabok. Buat mabok juga. Rasanya kayak gimana? Gitu. Puyeng nggak? Puyeng. Puyeng. Enak. Tapi senang. Komik nggak komik? Kadang. Tramadol, Eximer. Eksimer. Malik. Nakal nggak? Nakal. Nakal. Nakal ke siapa? Kasih mama. Ke si mama. Kenapa? Nakalnya gimana? Mukul. Malik suka mukul. Iya. Mukul adik, mukul si mama.
Terus kalau udah dipukul, diapain lagi? Ditendang. Ditendang. Kenapa Malik begitu? Mau main nggak boleh. Pengen ngebanggain orang tua, Pengen motor. pengen jadi orang sukses, Pengen orang tua baikan. pengen jadi Ultraman, Pengen menjadi pengusaha sukses. pengen pulang. Pengen disukain cewek sama pengen disukain semua orang. Malik dan saudara-saudaranya di sini memang tak bisa memilih lahir dari keluarga yang kaya, harmonis, ataupun sejahtera. Menjalani kehidupan masa kecil seperti anak-anak lain pada umumnya yang kita tahu. Namun yang pasti, jelas, Malik dan yang lainnya adalah anak-anak yang dipilih Allah untuk menjadi kesatria-kesatrianya.